Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tentunya harus tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anak, mari kita baca teks berikut untuk menentukan kalimat utama dan gagasan pokok. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Bisa kita amati pada teks ini di awal paragraf berisi uraian, kemudian kalimat berikutnya juga uraian, penjelasan, dan informasi. Kemudian di akhir paragraf ada simpulan. Itu menunjukkan bahwa kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara burung, air mengalir, dan musik. Apa saja bagian-bagian dari indera pendengaran? Dan juga bagaimana telinga kita bisa mendengar? Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Tahukah kamu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Beserta tempat ibadah, kitab suci, dan hari rayanya. Yang pertama, Islam. Tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran. Hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, Katolik. Tempat ibadahnya
Gereja Katolik. Kitab sucinya Alkitab. Hari rayanya Natal. Yang ketiga, Kristen. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Kitab sucinya Alkitab. Hari rayanya Natal. Yang keempat, Hindu. Tempat ibadahnya Pura. Kitab sucinya Weda. Hari rayanya Nyepi. Yang kelima, Buddha. Tempat ibadahnya Wihara. Kitab sucinya Tripitaka. Hari rayanya Waisak. Yang keenam, Konghucu. Tempat ibadahnya Klenteng. Kitab sucinya Sisu dan Wujing. Hari rayanya Tahun Baru Imlek. Karena penduduk Indonesia mempunyai agama yang berbeda, maka diperlukan sikap toleransi dalam keberagaman ketika bekerja sama. Contoh sikap toleransi dalam keberagaman ketika bekerja sama. Yang pertama, mau mempelajari budaya orang lain. Yang kedua, bersikap rendah hati terhadap teman dari daerah lain. Yang ketiga, mau berteman dengan siapa saja. Yang keempat, tidak menjelekkan budaya orang lain. Nah, anak-anak, kalau kita sudah menerapkan sikap toleransi dalam keberagaman, maka kita akan mudah untuk melakukan kerjasama. Contoh kerjasama bisa kita lihat pada saat menari suatu tarian. Contohnya pada tari Bungong Jumpa. Meragakan tari Bungong Jumpa dengan berbagai macam formasi. Yang pertama, formasi A, formasi B, formasi C, dan formasi D. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.